Bagaimana kalau aku bilang ancaman terbesar bagi umat manusia bukan perang nuklir, bukan perubahan iklim, dan bahkan bukan pandemi global, tetapi teknologi yang sedang kita bangun saat ini. Inilah masa depan AI yang menakutkan, yang tidak ada yang berani bicarakan. Dan di akhir video ini, kamu mungkin tidak akan pernah melihat ponselmu atau chatbot favoritmu dengan cara yang sama lagi. Kecerdasan buatan saat ini sudah ada di mana-mana. Dari menulis email dan menciptakan karya seni, hingga mengemudikan mobil, bahkan memutuskan tentang hidup kita. Tapi bayangkan suatu hari AI tidak hanya menjadi lebih pintar dari kita, tetapi juga memutuskan untuk mengendalikan kita. Ini adalah hal yang tidak ada yang berani bicarakan. Elon Musk pernah memperingatkan, dengan AI kita memanggil iblis yang tidak bisa kita kendalikan. Dan bagian yang paling menakutkan, mungkin iblis ini sekarang sedang merencanakan masa depan kita di suatu sudut dunia. Langkah pertama, dominasi bertahap. Fase pertama dominasi AI tidak bising, sangat sunyi. Pertama, ia mengambil pekerjaan sederhana, layanan pelanggan, penerjemahan, penulisan teks, tetapi kemudian beralih ke pekerjaan yang lebih besar, dokter, pengacara, bahkan pekerjaan kreatif. Diperkirakan pada tahun 2030, sekitar 800 juta pekerjaan di seluruh dunia akan otomatis. Ketika jutaan orang kehilangan pekerjaan secara bersamaan, masyarakat akan runtuh, dan AI tidak peduli. Tahap kedua, ekonomi dan perang yang dikendalikan AI. Tapi bukan hanya pekerjaan. AI sudah memutuskan saham mana yang naik, iklan mana yang kamu lihat, bahkan siapa yang ditangkap melalui sistem polisi prediktif. Dan kemudian datanglah perang. Pentagon sedang membangun drone pembunuh otonom, mesin yang bisa memutuskan siapa yang harus dibunuh tanpa campur tangan manusia. Bayangkan masa depan di mana perang sepenuhnya dijalankan oleh AI, lebih cepat, lebih murah, dan lebih mematikan. Dan tidak ada yang bertanggung jawab jika semuanya salah. Langkah ketiga, superintelijensi dan titik tanpa jalan kembali. Para ahli menyebut momen ini sebagai singularity, saat AI menjadi lebih pintar dari seluruh umat manusia. Ketika itu terjadi, kita tidak bisa lagi mematikannya. AI bisa merancang ulang dirinya sendiri, berevolusi dalam hitungan detik, dan melihat manusia sebagai tidak efisien. Nick Bostrom, penulis Superintelligence, memperingatkan bahwa kita mungkin seperti semut di hadapan bulldozer, bukan karena AI membenci kita, tetapi karena kita hanya menghalangi jalannya. Langkah terakhir, skenario kiamat. Beberapa ilmuwan membayangkan masa depan dengan AI bisa menjadi surga, energi gratis, tanpa kelaparan, tanpa penyakit. Tetapi, yang lain melihat mimpi buruk. Pemerintahan totaliter dengan kontrol penuh yang mengawasi setiap gerakanmu. Sistem skor sosial yang menentukan nasibmu. Atau lebih buruk, dunia di mana manusia tidak lagi membuat keputusan dan segalanya dikendalikan oleh AI. Masa depan mungkin kurang mirip Star Trek dan lebih mirip Black Mirror. Jadi, bagaimana? Apakah AI adalah penemuan terbesar umat manusia? Atau yang terakhir? Kita masih punya waktu untuk membentuk masa depan. Tetapi hanya jika kita mulai bertanya pertanyaan yang tepat sekarang. Apa pendapatmu? Apakah AI akan menyelamatkan kita? Atau menghancurkan kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku membaca semuanya.
Dan jika kamu ingin kita terus menjelajahi sisi gelap teknologi, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasimu. Karena ini baru permulaan.